Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Oke ya, jadi materinya adalah sistem persamaan linear. Kita tidak akan langsung membahas tentang pengertian sistem persamaan linear, tapi kita akan bagi ke beberapa istilah dulu, baru kita akan kombinasikan keseluruhannya hingga diperoleh pengertian dari sistem persamaan linear. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang dua istilah. Yang pertama adalah kesamaan dan persamaan. Kita harus tahu pengertian dari dua istilah ini. Keduanya sama-sama dari kata dasar sama, tapi ditambahkan dengan awalan dan akhiran sehingga memiliki makna yang berbeda. Oke, kita awali dari yang pertama. Istilahnya adalah kesamaan. Pengertiannya di sini, kesamaan adalah kalimat pernyataan yang memuat hubungan sama dengan, atau dengan kata lain dapat kita katakan kalimat pernyataan yang menggunakan simbol atau lambang sama dengan. Ini adalah makna dari kesamaan. Dari pengertian ini kita dapat artikan kalimat tersebut sudah jelas kebenarannya, baik benar ataukah salah. Jadi kesamaan di sini menandakan bahwa kalimat tersebut sudah jelas secara pasti nilai kebenarannya, ya. Karena di sini ada kalimat pernyataan. Pernyataan di sini ya, kalimat yang hanya memiliki satu nilai kebenaran dan sudah bisa secara pasti kita tentukan benar atau salahnya. Oke ya, ini penjelasan yang berkaitan dengan kesamaan. Kita akan lanjutkan contohnya. Contoh yang termasuk ke dalam kesamaan. Bentuk ini ya, termasuk ke dalam kesamaan. Kenapa? Karena secara singkat ya, secara jelas, secara mudah teman-teman bisa menentukan nilai kebenaran dari bentuk ini. 3 tambah 5, 5, kemudian akan sama dengan 5. Jadi jelas kita sudah dapat secara pasti menentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 4 dikurangi 2. Ini sama dengan 8 dibagi 4. Bentuk ini sudah bisa secara pasti kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. Ya, sehingga bentuk ini termasuk ke dalam kesamaan. Oke ya, mudah-mudahan penjelasan yang berkaitan dengan kesamaan ini mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, kita akan lanjutkan ke istilah yang kedua, yaitu persamaan. Kita awali dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya adalah kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan. Atau dengan kata lain, teman-teman dapat mengatakan kalimat terbuka yang menggunakan simbol atau lambang sama dengan. Nah, itu disebut sebagai persamaan. Artinya, ya, karena di dalam pengertiannya ada kata kalimat terbuka, nah, maka di sini dapat kita artikan kalimat tersebut belum jelas kebenarannya.
apakah benar ataukah salah, dan masih perlu pembuktian sehingga bisa diketahui apakah benar atau salah kalimat tersebut. Jadi secara sederhana dapat teman-teman maknai, kita belum dapat secara pasti menentukan nilai kebenaran kalimat tersebut. Ya. Kenapa? Karena diperlukan pembuktian atau perhitungan yang lebih lanjut di sini. Contohnya, contoh yang pertama, bentuk 3x sama dengan 9. Bentuk ini kita belum dapat menentukan benar atau salah, ya. Kenapa? Karena masih bergantung dari nilai X-nya. Kalau X-nya kita pilih 3, berarti kalimat ini atau bentuk ini akan bernilai benar. Misalkan kalau kita ambil X-nya adalah 5, bentuk ini akan bernilai salah. Jadi, kebenaran bentuk ini masih bergantung dari nilai X-nya. Sehingga tidak bisa secara pasti kita tentukan nilai kebenarannya sebelum kita menentukan nilai dari X-nya. Contoh lain, nah ini sudah muncul ya. Bentuk negatif 4X sama dengan 10. Nah ini juga sama. Kita belum dapat menentukan kebenaran bentuk ini kecuali kita sudah menentukan nilai X-nya. Oke ya, paham ya teman-teman? Oke, ini adalah makna dari dua istilah, yaitu kesamaan dan persamaan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami ya, kesamaan itu seperti apa, persamaan itu seperti apa. Oke, kita akan lanjutkan saja ke pembahasan yang berikutnya. Berikutnya yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan persamaan linier. Kita awali dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Jadi kalau kita maknai pengertian ini, yang pertama, setiap sukunya, suku di sini adalah suatu suku, dikatakan suku itu kalau dipisahkan oleh operasi hitung pengurangan atau penjumlahan, itu baru dikatakan suku di sini ya. Yang mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Jadi harus variabelnya tunggal. Contohnya ya, persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Jadi di sini ada beberapa jenis ya untuk persamaan linier. Ada 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Tetapi untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanya 2 variabel dan 3 variabel. Kita mulai dari yang persamaan linier 2 variabel. Jelas, dalam persamaan ini memiliki 2 variabel. Variabel di sini dapat kita artikan lambang atau simbol dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya pada kalimat terbuka. Itu pengertian dari variabel ya. Kemudian berikutnya, untuk variabel ini biasanya disimbolkan dengan huruf XY ya. Kalau 2 variabel ya, XY, bisa juga X1, X2, bisa juga A, B, dan seterusnya. Artinya di sini kita perlu 2 simbol yang berbeda ya untuk menyatakan 2 variabel.
Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk umum persamaan linier dua variabel. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Ini adalah bentuk umum persamaan linier dua variabel, di mana A, B, dan C-nya merupakan konstanta, kemudian X dan Y-nya adalah variabel. Tapi ada beberapa referensi yang mengatakan A dan B itu disebut sebagai koefisien, sedangkan C-nya baru disebut sebagai konstanta, kemudian X dan Y-nya adalah variabel. Nah, ada yang referensi yang mengatakan seperti itu. Oke? Mudah-mudahan paham ya berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Kita lanjutkan ya. Untuk persamaan linier 3 variabel. Jelas dalam persamaan ini memiliki 3 variabel ya. Biasanya variabel yang digunakan adalah X, Y, Z. Tapi teman-teman jangan terlalu terpaku oleh bentuk itu. Boleh juga menggunakan simbol yang lain ya. X1, X2, X3 ya. Kemudian A, B, C dan seterusnya. Artinya kita menggunakan simbol yang berbeda saja gitu, ya. Bentuk persamaan linier 3 variabelnya ya, kita kembangkan dari bentuk yang 2 variabel di sini. Bentuknya adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D-nya adalah konstanta, kemudian X, Y, Z-nya adalah variabel. Oke ya, ini adalah materi yang berkaitan dengan persamaan linier. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasannya. Kita akan lanjutkan. Contoh ya. Yang pertama di sini X tambah 3Y sama dengan 7. Jelas ini merupakan persamaan linier. Tepatnya adalah persamaan linier 2 variabel. Kenapa? Karena memenuhi pengertian kemudian syarat dari persamaan linier ya. Kemudian yang kedua ini termasuk ke dalam persamaan linier 3 variabel. Mana variabelnya? Yaitu X, Y, Z. Kemudian yang ketiga ini juga termasuk ke dalam persamaan linier. Tepatnya adalah 4 variabel. Mana variabelnya? Yaitu X1, X2, X3, dan X4. Berikutnya, bentuk yang A ini bukan termasuk persamaan linier. Alasannya karena Y-nya, pangkatnya, kalau kita rubah akar ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat adalah pangkat 1/2, bukan pangkat 1. Jadi jelas yang bentuk A ini bukan persamaan linier, non-linier. Kemudian yang B di sini juga bukan merupakan persamaan linier karena ada satu suku dengan 2 variabel. Syarat dari persamaan linier itu harus variabelnya tunggal. Kemudian yang C ini bukan persamaan linier karena ada bentuk trigonometri ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita bahas sistem persamaan linier ya. Kita awali dari pengertiannya. Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel ya. Contohnya, kita punya satu persamaan linier ya, tepatnya 2 variabel, yaitu 2x dikurangi 4y sama dengan 8 ya. Kemudian kita punya satu persamaan linier lagi, tepatnya adalah 2 variabel, yaitu 3y dikurangi 2y sama dengan 9. Kalau kita kumpulkan 2 persamaan ini ya, kita gabungkan ya, persamaan linier ini kita gabungkan, jelas akan membentuk suatu sistem.
yang disebut sebagai sistem persamaan linier atau kita singkat sebagai SPL. Tepatnya adalah dua variabel karena terdiri dari dua variabel. Jadi sekali lagi, pengertian dari sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Oke, kita lanjutkan ya. Kata sistem di sini penting karena apa? Karena menunjukkan bahwa persamaan-persamaannya perlu dipertimbangkan bersamaan dan tidak berdiri sendiri. Karena sudah membentuk sistem, berarti sudah menjadi satu kesatuan. Tidak bisa kita ubah sendiri-sendiri ya. Kemudian kita harus mempertimbangkannya secara bersama-sama. Oke, ini adalah berkaitan dengan sistem persamaan linier. Kita lanjutkan yang terakhir ya. Berkaitan dengan solusi. Solusi persamaan linier ya. Artinya adalah menentukan. Di sini menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan dalam SPL. Ini disebut sebagai solusi persamaan linier atau disebut juga sebagai himpunan penyelesaian. Contoh, diketahui SPL sebagai berikut ya. Ada dua persamaan ya. Persamaan yang pertama 2x ditambah 3y sama dengan 5. Kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian ada persamaan lainnya, kita anggap ini sebagai persamaan yang nomor 2. Kita diminta untuk menyelesaikan SPL ini. Maka solusinya adalah kita mencari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Misalkan kita pilih X-nya sama dengan 1, Y-nya juga 1 ya. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang nomor 1, diperoleh ya. Di sini kita dapat peroleh berarti 2, kemudian X-nya bernilai 1 ya, kita ganti dengan 1, kemudian ditambah 3, Y-nya bernilai juga 1 karena kita sudah memilih Y-nya 1. Berarti di sini kita peroleh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Artinya apa? Artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 1 memenuhi persamaan nomor 1. Jadi di sini memenuhi ya persamaan yang ke-1. Oke. Tetapi X sama dengan 1, Y sama dengan 1 belum kita simpulkan sebagai solusi karena kita perlu mengecek ke persamaan yang kedua di sini. Berarti di sini tinggal kita substitusikan aja ke dalam persamaannya. X-nya 1, Y-nya juga 1, berarti 5. Kemudian kita ganti X-nya adalah 1. Kemudian dikurangi 2. Kemudian dikali 1. Kita peroleh di sini 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Artinya sama di sini memenuhi ya. Ini persamaan kedua. Oke, sudah kita cek untuk semua persamaan yang ada pada SPL tersebut ya. Ternyata hasilnya adalah nilai yang kita pilih X sama dengan 1, Y sama dengan 1 memenuhi persamaan yang pertama dan juga memenuhi persamaan yang kedua. Sehingga dapat kita simpulkan di sini ya, karena memenuhi semua persamaan tersebut, berarti
kita dapat menuliskan himpunan penyelesaian ya, atau solusi dari SPL tersebut. Ya. Kita tuliskan untuk nilai X-nya terlebih dahulu, berarti 1,1. Ya. Nah, ini adalah solusi dari SPL yang kita miliki. Jadi sekali lagi di sini solusi itu adalah kita diminta untuk menentukan nilai variabel-variabel yang memenuhi semua persamaan yang ada dalam SPL tersebut. Oke ya, tapi ini kita masih menggunakan metode menerka-nerka ya. Kita menebak ya. X-nya berapa, Y-nya juga berapa di sini. Jelas metode ini ya memiliki kekurangan di sini ya. Tidak langsung diperoleh solusinya. Nah, nanti ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan solusi atau himpunan penyelesaian dari suatu SPL. Nanti itu ada di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan yang berkaitan dengan SPL. Nanti kita akan lanjutkan ya, video berikutnya di kesempatan berikutnya yang berkaitan dengan metode penyelesaian dari SPL ya. Oke, akhir kata saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.